warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menyampaikan materi promosi kesehatan paradigma promosi kesehatan. Materi pertama tadi tentang konsep promosi kesehatan. Kita lanjutkan ke paradigma promosi kesehatan. Beberapa teori tentang promosi kesehatan. Ini banyak teori yang mengatakan bahwa promosi kesehatan itu berubah tadi dari sejarah menjadi promosi kesehatan. Ada beberapa teori yang mendukung. Salah satunya teori Hendrik L. Bloom. Nah, teori Hendrik L. Bloom ini mempunyai konsep tentang kesehatan, bahwa individu, keluarga, kelompok khusus ataupun masyarakat itu sebagai sasaran dari promosi kesehatan. Status kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor seperti awal di materi pertama saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan, environmental factor. Yang kedua adalah perilaku, itu mencakup lifestyle, attitude. Yang ketiga health service, pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah herediter ataupun keturunan. Jadi faktor yang mempunyai kontribusi baik sehat fisik, sehat psikologis, sehat jasmani, rohani, itu dipengaruhi oleh 4 faktor menurut paradigma sehat Hendrik L. Bloom tahun 1974. Jadi 1. lingkungan, 2. perilaku, 3. health service, pelayanan kesehatan, keempat herediter. Nah, nanti yang kecenderungan dibahas adalah berkaitan dengan perilaku. Nah, ini seperti awal pertama saya jelaskan kembali sedikit, mereview bahwa konsep Bloom tadi kita gabungkan dengan konsep Loren Green. Jadi kedua tersebut dihubungkan. Seperti apa penjelasannya? Tadi ini konsep dari Bloom ada 4, lingkungan, perilaku, pelayanan, dan keturunan. Konsep Green adalah tentang perilaku dan pendidikan kesehatan. Nah, perilaku bisa dirubah melalui health promotion, pendidikan kesehatan atau health education. Nah, tapi untuk merubah perilaku ini, proses perubahannya itu dipengaruhi oleh 3 faktor: predisposisi, enabling, dan reinforcement. Nah, ketika ingin merubah baik predisposisi, enabling, dan reinforcement yang akhirnya perilaku berubah dan ujung-ujungnya status kesehatan meningkat, itu perlu dilakukan perencanaan, atau juga tidak hanya perencanaan, implementasinya dan evaluasinya. Nah, itu perlu beberapa suatu ilmu, psikologi, sosiologi, antropologi, bahkan ada ilmu komunikasi. Bahkan di promosi kesehatan saat ini perlu adanya advocacy, karena ada misi dari Promkes itu salah satunya adalah advokasi. Nanti kita bahas. Nah, paradigma yang lain yang mendukung terhadap konsep promosi kesehatan itu adalah paradigma sehat dan sakit. Jelas berbeda definisi antara sehat dan sakit. Ini banyak definisi yang mengatakan sehat. Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan ataupun WHO, bahwa sehat itu tidak hanya fisik
tapi psikologis, ya, dan produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Sakit berarti kebalikannya tadi. Nah, sehat bagaimana paradigmanya fokus terhadap menjaga agar tidak sakit. Nah, peran promosi kesehatan disinilah nanti yang akan mendukung terhadap perilaku sehat. Nah, pendekatannya untuk menjaga agar tidak sakit adalah perilaku, yang tadi konsep dari Bloom tadi dan Green, yang kita rubah perilaku dan lingkungan. Nah, perilaku dan lingkungan ini menurut Bloom, teori Bloom tadi, paradigmanya, ini mempunyai kontribusi yang paling signifikan, paling besar dibandingkan pelayanan kesehatan dan keturunan. Sehingga pendekatannya adalah paradigmanya ke perilaku dan lingkungan. Upayanya apa? Promotif dan preventif. Promotif kaitan pemeliharaan, preventif berkaitan dengan upaya pencegahan. Nah, sakit fokus pada penyembuhan dan pemulihan. Maka pendekatannya adalah health service tadi. Menurut teori Bloom tadi ada lingkungan, perilaku, ada yang ketiga health service, pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan di sini ya upayanya adalah pengobatan atau kuratif dan rehabilitatif. Jadi Promkes itu di mana? Lebih banyak di sini. Di sasaran sehat dengan mengedepankan promotif dan preventif, tapi tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Kenapa di sehat? Ya agar angka kejadian kesakitan menurun. Maka fokus utama paradigma Promkes lebih kepada konsep sehat, ya, sasaran sehat agar tidak terjadi sakit. Nah, untuk merubah teori tadi, paradigma tadi, semuanya adalah proses belajar, perubahan perilaku. Dari yang tidak bisa diproses harus bisa, dari yang sakit menjadi sehat, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Itu perlu proses belajar. Nah, proses di sini perlu tatanan yang kita miliki. Satu, kemampuan ilmu komunikasi, kemampuan advokasi. Agar apa? Ya sesuai dengan harapan tadi, ya, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, bagaimana kaitan dengan kita sebagai calon perawat ataupun perawat dalam promosi kesehatan? Nah, peran perawat di sini ada peran minimal, ada peran ideal. Peran minimal, kalau kita lihat skema gambar di sini, ini ada lingkaran di tengah. Nah, ini peran minimal. Peran minimal itu apa saja yang dilakukan oleh perawat terhadap klien. Klien ini bisa individu, bisa keluarga, kelompok khusus, ataupun masyarakat. Di mana peran promosi kesehatan? Di sini ada di peran minimal. Peran perawat itu ini semua, tapi kita bagi dua. Ada peran minimal, ini bisa kita miliki dan kita kuasai. Maksimalnya adalah lingkaran yang besar ini. Peran minimal di sini ada salah satunya adalah pendidik kesehatan. Nah, disinilah peran promosi kesehatan, upayanya yang dilakukan adalah peran pendidik kesehatan. Selain itu, ada peran advokasi. Advokasi di sini salah satu misi dari promosi kesehatan. Ternyata di dalam peran perawat itu semua aspek yang ada di promosi kesehatan ada ruhnya, ada core-nya, ada intinya di peran perawat. Sehingga jelas peran perawat dalam promosi kesehatan itu sangat banyak dan sangat luas dan mempunyai kontribusi yang paling tinggi. Di sini ada peran pendidik. Ini lebih luasnya peran ideal semua ini, ya.
Nah, karena kita paradigmanya adalah perubahan perilaku melalui proses belajar, gitu, membelajarkan. Jadi kalau kita penyuluhan, health education, itu dalam rangka membelajarkan yang tidak tahu menjadi tahu, gitu, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, pendekatan proses pembelajaran baik kepada individu, kelompok, masyarakat, ataupun keluarga, itu ada tingkatan. Ya, tingkatan. Pendekatan pembelajaran pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Setelah kesadaran terbentuk melalui proses belajar, maka tingkatkan, harus ada kemauan. Ya, sikap, kesadaran berkaitan dengan domain belajar tadi. Di materi pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kesadaran itu adalah kognitif, pengetahuan. Maka kita tingkatkan pengetahuannya. Agar pengetahuannya bisa meningkat, maka perlu meningkatkan sikap supaya ada kemauan. Maka naik lagi ke kemauan itu harus mampu, maka kita latih. Ya, pendekatan belajarnya kita latih melalui pelatihan, ya, demonstrasi, cara-cara penanganan masalah kesehatan agar dia mampu. Kalau sudah mampu, kita tingkatkan kesadarannya supaya dia peduli. Jadi ilmu yang dimiliki oleh sasaran ini minimal dia peduli kepada anggota keluarga di sekitarnya ataupun bisa kepada tetangga atau lingkungan masyarakat. Kalau sudah peduli, tingkatkan pembelajarannya sampai dia mampu berperan aktif. Ini contoh misalnya kader kesehatan yang ada di Posyandu, itu sudah level pembelajarannya, dia sudah level pembelajaran tertinggi ini, peran aktif. Berarti dia kesadarannya ada, kemauan ada, kemampuan ada, kepedulian ada, dan peran aktif. Nah, harapan peran perawat dalam melakukan promosi kesehatan dengan melakukan berbagai upaya kesehatan itu sampai level pendekatan pembelajaran peran aktif. Nah, ini butuh strategi. Makanya definisi promosi kesehatan itu ada di misinya advokasi. Advokasi itu adalah strategi. Ya, untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu perlu strategi untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, kepedulian. Itu promosi kesehatan. Jadi berbeda dengan dulu konsep penerangan, penyuluhan. Kalau penyuluhan kan dari kita ke audien, entah audien mau berubah perilaku mau tidak terserah, yang penting kita udah menyampaikan. Sehingga berubah konsep tersebut menjadi promosi kesehatan, ya hal-hal ini tadi. Nah, selanjutnya ada konsep, ya, paradigma di kesehatan itu ada yang namanya continuum of care. Jadi continuum of care itu perawatan yang berkelanjutan. Jadi peran perawat di dalam promosi kesehatan, ya, dikaitkan dengan perawatan secara berkelanjutan, ini jelas ada. Nah, karena sasaran perawat itu dari mulai, jadi sasaran perawat itu ada individu, keluarga, masyarakat, kelompok khusus, dan di dalamnya juga ada pasangan usia subur, ada ibu hamil, ibu dengan bayi, ibu dengan balita, ada anak-anak balita, ada anak usia sekolah, kalau ini anak usia preschool, usia sekolah, anak remaja, dewasa, dan lansia. Nah, ini sasaran kita ini semua. Dan ini harus kita rubah perilakunya bila ada penyimpangan di antara semua sasaran ini. Dengan proses apa? Pendekatan pembelajaran melalui peran-peran tadi, peran perawat. Nah, strateginya dengan menggunakan promosi kesehatan. Jadi jelas peran perawat itu
saya katakan tadi mempunyai kontribusi yang sangat besar di dalam promosi kesehatan. Misalnya begini, pasangan usia subur nih sasarannya. Kita memberikan konseling, pelayanan kesehatan rumah tangga, pelayanan tentang informasi keluarga berencana, itu promosi kesehatan. Bisa dengan penyuluhan, dengan seminar, dengan yang lain-lainnya. Mangga, itu adalah bentuk promosi kesehatan. Bagi ibu hamil, balita, ya, anak usia sekolah, anak sekolah, remaja, bahkan sampai lansia, kita juga punya peran di dalam promosi kesehatan, menginformasikan tentang kesehatan lansia, banyak tentang hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Nah, inilah paradigma kita keperawatan di dalam promosi kesehatan, yaitu 1000 hari pertama kehidupan di sini. Nah, ini ya, dari mulai pasangan usia subur, hamil, sampai keluar bayi dan lain sebagainya, sampai ke usia preschool dan seterusnya, itu punya peran kita di dalam, ya, maka disebut namanya perawatan berkelanjutan. Nah, proses tadi, perlukah ilmu komunikasi? Jelas perlu. Jadi konsep di dalam promosi kesehatan, ilmu komunikasi ini penting. Tanpa ilmu komunikasi kita tidak bisa melakukan promosi kesehatan. Apa itu komunikasi? Pasti ada pesan, sumber, dikirim, ya. Proses pengirimannya ada perlu media, baru ada penerima. Jadi komunikasi itu ada sumbernya. Ya, komunikasi disampaikan, dikirim melalui media apa supaya bisa diterima. Nah, pertanyaan supaya bisa diterima ini perlu media yang baik. Perlu pengiriman langkah-langkah strategi yang baik agar bisa diterima, sehingga terjadilah perubahan perilaku. Nah, sumber di sini kita mungkin ya sebagai perawat harus punya kemampuan komunikasi, harus punya kemampuan sikap yang baik menjadi role model, harus punya pengetahuan ketika kita akan merubah perilaku, ya, mempunyai konsep sosial sistem, dan harus memperhatikan budaya, karena budaya timur bangsa Indonesia sehingga penting. Dan di dalam keperawatan kita juga merunut kepada sifat keperawatan, yaitu baik sosial, spiritual, culture, budaya itu ya, terus bio, fisiko, sosial, dan spiritual juga culture. Nah itu, jadi culture perlu diperhatikan, karena belum tentu kita akan melakukan kegiatan misalnya penyuluhan, kita harus tahu sosial budaya di mereka, ya, sehingga kita bisa beradaptasi dan bisa diterima gitu. Sama halnya ketika Anda akan melakukan mengirim pesan misalnya ya melalui media sosial. Nah, pesannya akan disampaikan dan yang tujuannya yang penerimanya seperti apa. Kita harus melakukan langkah-langkah kondisi tersebut. Media yang baik mah bisa dilihat, didengar, atau dan lain sebagainya lah media. Nah, media saya jelaskan, media yang baik ini kalau menurut konsep Edgar Dale itu ada 11 macam sesuai tingkatan intensitas 1 sampai 11. Nah, terjadi perubahan perilaku kalau medianya level 11, yaitu media dengan menggunakan benda asli. Jadi kalau perubahan perilaku terjadi itu kalau menggunakan kata-kata itu kurang, ya, sekian persen, kecil gitu ya perubahan perilakunya. Kalau dengan benda asli menggunakan media, orang akan teringat terus, sehingga perubahan perilaku itu lebih besar. Dan menurut penelitian bahwa perubahan perilaku itu hasil penelitian bahwa mendengar
Jadi kita menggunakan media atau alat hanya bisa didengar oleh audien atau klien atau pasien kita, itu hanya 20% berubah. Tapi kalau mendengar dan melihat, ear to ear and ear to see, itu 40%. Tapi kalau perubahan perilakunya terbentuk, ya, itu harus mendengar, melihat, dan mengerjakan. Itu ear, itu see, and itu do. Itu perubahannya 80%. Jadi langkah-langkah ketika kita akan promosi kesehatan, maka yang kita utamakan kan merubah perilaku. Nah, perubahan perilaku itu harus kita lakukan dengan strategi dalam media belajar. Ini strategi ini penting, yaitu yang berubah perilakunya lebih besar. Jadi dengan mendengar, melihat, dan if to do sambil mengerjakan, maka disebut juga dengan fisikomotor, ya, mengerjakan. Ini perubahan perilakunya lebih besar. Ini contoh saja gambar-gambar, tidak hanya melihat, mendengar, itu perubahan terjadi. Ya, kita datang ke mereka untuk melakukan promosi kesehatan, kunjungan, ada kasus dan tidak. Setelah kunjungan kita lihat, mempersiapkan langkah-langkah atau strategi kunjungan kembali, ya, melakukan praktek, ya, promosi kesehatan dengan menggunakan media supaya mereka berubah perilaku melihat media-media. Ya. Selain ilmu komunikasi, ada ilmu motivasi. Bagaimana orang berubah perilaku? Kalau ada stimulus, ada respon, maka ada tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya si individu itu ada keinginan, ada motivasi. Sehingga kita coba bahas sedikit tentang ilmu motivasi. Motivasi menurut teori adalah rangsangan, dorongan, ataupun membangkitkan tenaga seseorang sehingga orang tersebut memperlihatkan perilaku. Ini banyak konsep motivasi yang lain dibaca. Kalau menurut Maslow, teori kebutuhan Maslow bahwa motivasi tinggi itu bila ada kebutuhan fisiologis paling tinggi, aktualisasi diri rendah, penghargaan. Biasanya orang ingin termotivasi karena ada kasih sayang, ada rasa aman, dan kebutuhan fisiologis, sehingga perilaku tujuan tercapai. Sumber motivasi ada intrinsik, ekstrinsik, dan terdesak. Intrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri. Misalnya, ketika ibu Nipas merasa nyaman berada di rumah bersalin dan di pinggirnya ada suaminya, misalnya, itu akan lebih nyaman, sehingga motivasi untuk melahirkan juga tinggi. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar, ada stimulan seperti materi pertama, ada rangsangan dari luar, baik verbal non verbal. Disitulah terbentuk motivasi. Motivasi terdesak, motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan muncullah serentak, menghentak, dan cepat sekali. Seperti saat ini ada kasus COVID, sehingga termotivasi kita, ya, untuk menghindari itu dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, motivasi karena ada goal, ada tujuan, maka terbentuklah motivasi. Kalau kita ada tujuan, lalu motivasi kita muncul. Apa yang harus dilakukan? Strategi apa untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi dorongan motivasi akan membentuk perilaku. Ada keinginan, lalu pola pikir kita berubah karena ada keinginan. Kita mencari informasi agar motivasi tersebut bisa terlaksana. Ada keyakinan, ide, gagasan, sehingga sikap kita terbentuk, maka motivasi akan terbentuk, sehingga dia akan melakukan tindakan atau action, sehingga goalnya tercapai. Jadi motivasi itu salah satu bagian dari
perilaku gitu. Sebelum terbentuk perilaku ada motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi ada fisik, keturunan, intrinsik ya. Terus faktor fisik, lingkungan tidak sehat, lingkungan tidak bersih, usia dan lain sebagainya, herediter keturunan, mempunyai penyakit keturunan sehingga mengurangi motivasi. Faktor intrinsik individu biasanya ada kebutuhan, ada keinginan gitu ya. Faktor lain yang mempengaruhi motivasi adalah fasilitas. Misalnya saya mau ke pelayanan kesehatan, fasilitasnya kurang sehingga motivasinya kurang. Situasi dan kondisi ya. Terus program atau aktivitas. Ya, kalau ada program yang rutin harus datang ke posyandu misalnya. Nah, itu motivasi baru muncul itu ya. Ada media, di zaman media sosial sekarang biasanya termotivasi mudah ya, atau yang disebut hoax sehingga orang termotivasi, ada bully, ada lain sebagainya lah ya. Nah, pendekatan motivasi menurut teori ada pendekatan yang keras menggunakan power gitu ya supaya dia mau gitu, termotivasi. Ada pendekatan memperbaiki, ketika ada kekurangan kita ingin memperbaiki, itu motivasi muncul. Ada bargaining position atau tawar menawar karena ada kebutuhan. Terus ada saingan ya, kok orang itu sehat, kok bisa diet, bisa langsing, bisa nih contoh saja, maka ada persaingan di situ untuk mencapai tujuan tersebut. Ada motivasi. Pendekatan internalisasi ya, itu dari kesadaran. Nah, yang terakhir perlu adanya ilmu advokasi yang saya sampaikan. Ini harus ada ilmu advokasi. Apa itu? Advokasi itu proses upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dengan menggunakan informasi yang tepat dan akurat. Jadi promosi kesehatan itu perlu advokasi. Salah satunya harus ada kebijakan. Misalnya contoh sekarang COVID-19. Ada upaya yang bijak, berbentuk kebijakan, dikeluarkan harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu didukung oleh semua pihak. Ya, oleh semua pihak. Nah, itulah keluarnya kebijakan tersebut agar perilakunya terbentuk masyarakat menggunakan masker dan lain sebagainya, itu karena ada kebijakan. Itulah yang namanya advokasi. Jadi muncul kebijakan itu karena ada advokasi. Jadi advokasi salah satu strategi dalam promosi kesehatan. Di samping membina suasana, ada gerakan pemberdayaan masyarakat. Contoh lain misalnya melakukan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti karena banyak yang terkena demam berdarah. Kita melakukan salah satunya strategi dengan cara bina suasana dengan masyarakat, melakukan kerja bakti, gotong royong dan lain sebagainya. Ya, keterlibatan, mempengaruhi tokoh masyarakat untuk melakukan kerja bakti, itu adalah advokasi. Jadi tidak hanya penyuluhan promosi kesehatan, hal-hal tadi juga adalah bagian dari promosi kesehatan. Agar apa? Yang intinya ya tadi, perubahan perilaku. Ya, ini definisi banyak. Advokasi adalah komitmen secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan jadi tadi misi promosi itu ada advokasi. Ini saya garis bawahi. Ada dukungan sosial, ada empowerment, pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam promosi itu harus proses advokasi. Di peran perawat yang tadi saya sampaikan awal, di slide tadi awal, itu ada peran ideal. Salah satunya adalah advokasi. Mengapa perlu advokasi kesehatan? Nah, ini dalam rangka ya salah satunya promosi kesehatan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
ya perlu adanya eksekutif, legislatif, proses politik, ada komitmen masyarakat, ada pemahaman masyarakat, ada cara pandang masyarakat, perlu ada kebijakan publik. Ya, ada kebijakan publik. Ini secara umum, misalnya tadi COVID-19, ada kebijakan harus pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui gugus COVID-19, dikeluarkan menjaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Kebijakan itu muncul butuh ya ini peran-peran ini, sehingga kebijakan itu bisa dibuat dan diterapkan di masyarakat agar masyarakat berperilaku ujung-ujungnya, ya, berperilaku mencegah COVID. Nah, ini tujuan komitmen, tujuan advokasi supaya masyarakat sadar, bisa mengatasi masalah, ada kepedulian, sama tadi paradigma yang pertama, ada kesadaran, pendekatan proses pembelajaran di keperawatan tadi sama, ada kesadaran, ada kemauan, ada kepedulian, dan sampai dia bisa berpartisipasi aktif, ya. Dan perlu adanya komitmen juga masyarakat, komitmen untuk berubah, ada sumber dayanya, ada lain sebagainya lah, ya, supaya promosi kesehatan itu bisa baik. Nah, advokasi ini misi Promkes, advokasi, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat. Advokasi itu berkaitan dengan pembuatan kebijakan, supaya ada kebijakan, ada kepedulian tindakan, dan perlu dukungan. Sosialisasi, ada organisasi atau tokoh masyarakat untuk pemahaman dari promosi kesehatan, dan ada keterlibatan. Pemberdayaan, ya diharapkan organisasi masyarakat ada kemampuan, ada perilaku yang baik, agar nanti terjadi kemandirian. Ya, setelah kemandirian, maka perlunya adanya gerakan masyarakat dalam rangka tindakan ataupun kebersamaan mengatasi suatu masalah kesehatan. Nah, inilah paradigma promosi kesehatan ini, ya, konsepnya seperti ini. Ya. Pelaku sasaran advokasi, pelakunya ya pakar, pejabat, perguruan tinggi kita, ya, profesi, PPNI, misalnya salah satunya bidan, dan lain sebagainya lah, ya, melakukan advokasi, misalnya ya tadi perguruan tinggi kerjasama dengan pemerintah dalam penanganan kasus masalah kesehatan, yaitu melakukan lobby politik, itu bentuk advokasi, ya. Seperti itu. Di mana kapan advokasi? Di formal, informal, secara langsung dan tidak langsung. Tatanan formal, misalnya kita rapat-rapat, seminar, mengumpulkan tokoh masyarakat, rapat dalam menyelesaikan masalah kesehatan, berubah perilaku masyarakat, baik formal ataupun secara informal atau langsung, itu bentuk advokasi. Proses advokasi perlu strategi, perlu langkah pokok. Ya, strateginya apa? Trust, membangun kepercayaan. Ya, misalnya perawat ingin menangani masalah DBD di masyarakat, ya kita harus melakukan strategi dengan cara apa? Membangun kepercayaan dengan menyamakan persepsi. Contoh saat ini banyak yang tidak percaya menggunakan masker, bisa terpapar. Nah, ini kalau tidak percaya masyarakat, ya sulit kebijakan tentang menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, sehingga perilakunya, dampaknya ya angka kejadian tinggi, ya. Nah, strategi itu adalah cara jitu yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi advokasi itu perlu strategi untuk mencapai tujuan, dan advokasi harus terencana, cermat, dan tepat. Jadi kalau Anda mau menangani masalah kasus demam berdarah di suatu daerah, itu harus rencanakan dulu secara cermat dan tepat, ya. Buat strategi agar penanganan perilaku masyarakat terhadap DBD itu bisa teratasi. Itulah promosi kesehatan. Harus bermitra, ya. Kalau di keperawatan itu
community as partner. Jadi masyarakat adalah mitra kita. Jangan menjadi pasien kita. Karena mengatasi masalah di masyarakat perlu kemitraan dan perlu jejaring bersama dalam mengatasi. Tidak bisa diatasi oleh petugas kesehatan. Sehingga perlu kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat. Kemitraan dan kerjasama melakukan strategi dan langkah-langkah, itulah namanya advokasi. Jadi advokasi ini saya definisikan, bila laba-laba menebar jaring, artinya kita membuat jejaring tokoh masyarakat lain-lainnya, ya, sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Jadi kalau laba-laba banyak menebar jaring, singa pun akan diperangkap. Ya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan, mohon maaf ada kekurangan. Bila ada yang perlu didiskusikan dan lain sebagainya, saya memberikan tugas kepada Anda tentang materi yang tadi saya sampaikan, yang kalau Anda simak itu pasti jelas ada. Silakan Anda buat tugas tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.